Kayak gitu. Pokoknya selembut itu gitu kan. Baru tahu Rapunzel. Maaf. Nyempil dikit. Kalau dibilang ini pertama kali mungkin main film yang genrenya religi, tapi kan di sini kan kita ibaratnya tim hura-hura ya gitu. Jadi sebenarnya sih ya hampir sama aja gitu. Jadi pertimbangannya apa ya? Pertimbangannya juga karena ini yang main teman semua, Bake, Titi, jadi kayak reuni gitu. Terus gini lah, syutingnya di Solo ya? Oke, kuliner gitu kan. Jadi pertimbangannya itu aja sebenarnya. Kuliner. Itu. Ada pressure nggak sih, karena kan yang pertama kan sukses banget gitu, dan juga mengingat sekarang kan industri film Indonesia juga sangat booming banget gitu. Mungkin buat Mas Roni, Pak Roni dan Mbak K gitu, mungkin ada pressure sendiri gitu saat membuat yang kedua. Pasti ada pressure tersendiri, apalagi kan kita akan mau bikin sequel. Biasanya sequel akan dibandingkan dengan film yang pertama, jadi proses skenario cukup lama ya Ki, ya sampai beberapa tahun sebenarnya. Iban sebenarnya waktu syuting pertama aja udah mikir ini nanti kalau sukses kan boleh ya berada-ada ya, kalau sukses kita mau bikin apa, udah ada di situ. Pasti pressure ada, cuman kita berusaha yang terbaik aja. Terus mengapa mengambil point of view akhirnya? Ada distribusi internasional, kita ada, nanti kita akan tayang di Malaysia lagi karena kan Air Mata di Nusantara pertama menjadi film drama Indonesia terlaris sepanjang masa di sana. Jadi kita udah akan ada gelar premier di 5 kota saya dengar di Malaysia. Kemudian ada di Singapura, Brunei, dan yang lain masih dijajaki. Boleh mungkin cerita tadi mengapa mengambil temanya itu akhirnya tentang kayak pertukaran, misalnya Aceh berpindah dan kayak di konfliknya di situ gitu. Ide cerita. Ide cerita nggak tahu ya, mungkin kayak dari 2017 sebetulnya saya udah dapat ide ceritanya dan sudah cerita sama Titi juga waktu itu. 2017 itu lama banget ya. 2022 kita syuting, 5 tahun sebelumnya udah ngobrol sama Titi, kamu harus main film ini ya, kita punya cerita bagus. Dan itu tiba-tiba idenya muncul lagi di tengah malam waktu saya mau tidur, pikiran melayang kemana-mana, tiba-tiba ada ide. Saya langsung buka laptop, takut besoknya lupa, saya tulis premis. Besok saya telepon ke Titin Batimena, penulis yang pertama, dan kita minta untuk mengembangkan ceritanya. Jadi prosesnya cukup lama juga, dari 2017 idenya, 2022 baru syuting. Untuk Mang Osa ketagihan nggak main film lagi? Izin, kenapa? Cie, ada yang nanya. Oh iya, nggak kedengeran, maaf. Mang Osa ketagihan nggak main film lagi? Jujur karena ini baru pertama dan ternyata prosesnya fun, ya mau lah saya, namanya di calling ya, happy ya. Cuma mudah-mudahan ya harapannya kalau ketemu sama callingan film lagi bisa environmentnya seenak ini gitu, mudah-mudahan ya. Banyak maunya. Ember. Masuk Pak Eko. Ember masuk. Buat Mbak Titi sama Mbak Ciki, dia kan tadi dari pertama ditekanin bahwa yang kedua tuh harus lebih sedih. Nah, kalian berdua bondingnya gimana tuh? Termasuk sama anaknya nih kan, kalian bertiga banget yang bikin emosi turun naik. Sebenarnya nggak ada yang dibuat-buat sih, nggak yang kita juga memaksakan yang harus lebih sedih, nggak, karena memang ceritanya ngalir gitu aja. Terus di yang kedua ini yaitu dia, kita eye contact aja udah langsung ngembang. Lihat Baskara aja kita udah langsung ada anak di rumah gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita berikan itu yang insya Allah yang terbaik lah. Setuju, kita sudah berkarya secara jujur dan skripnya juga memang sudah sangat mendukung sekali. Jadi ya mudah-mudahan message-nya bisa sampai ke penonton. Amin. Buat kalian berdua adegan terberatnya itu apa sih? Banyak sih sebenarnya, memang nggak berani spoiler ya jadinya. Cuma kalau aku mungkin yang pas lihat Bintang sama Baskara. Kalau aku yang pas kasih penjelasan ke Baskara juga sih, kalau Baskara itu anak ibu kandungnya. Aku takut ya kan, tapi itu udah ada di Awkward, gitu. awkward ke bawah sama di sini.
Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tapi tadi ada yang nangis nggak nonton? Sedih yang ngomong ke Laskara. Ya, Kasih tahu. mungkin boleh kalau teman-teman media mau ambil foto dulu, silahkan boleh kakak. Kita ke tengah dulu ya, teman-teman pemain kita ke tengah dulu. Yang tengah dulu. Ajak ibu. Cakep, belum ya? Pria ganteng jangan lupa soljum. Cakep. Assalamualaikum. Salam. Iya. Jadi kalau masalah treatment khusus, jujur li nggak ada. Jujur li nggak ada. Karena lebih tepatnya pas join project ini aku yang ada Dakdikduk saya. Kan ini film pertamaku. Film pertama ya. Film pertama loh, keren. Karena ini main film pertama karena hari-hari mainnya Beyblade. Beda. Sorry kelingking. Iya, sorry. Kirain Tapi buat suka sinyal. gitu lagi Kak, aku udah usaha tuh kan. Nggak, Yaudah. sinyal mic-nya udah bagus kok. Nah kalau masalah chemistry ya, aduh itu aku juga bingung sih waktu ke lokasi syuting. Bingung tuh? Bingung. Oh, bingung. Langsung bingungnya adalah tadinya kan ekspektasinya aduh ketemu sama artis callingan yang udah senior nih pasti degduk banget kan gitu. Apalagi aku sebenarnya juga artis callingan lama sih. Lama nggak di calling maksudnya gitu. Nah kalau ketemu yang senior gimana ya nanti gitu-gitu. Ternyata orangnya asik-asik saya gitu. Apalagi ketemu si anomali Pokemon satu ini kan orangnya cintai banget sama kita nih, serius gitu kan. Jadi pas nyampe set tuh semuanya terasa mudah banget deh komunikasi sama direkturnya. Mbak Kay juga orangnya asik banget gitu kan. Terus ketemu Mbak Titi Kamal cantikku, ya ampun. Aku tahu nggak? Aku pikir orangnya tuh yang kayak judes-judes gitu ya Mak ya. Oh iya. Pas ketemu anomali Ramatama, dia mah bener-bener baik banget, lemes banget gitu kan. Kalah lemesnya Mamang Oksa. Lemes dan desa gitu. Bener-bener kayak apa tuh tipikal tahu nggak sih? Aduh princess siapa Disney itu yang punya warung pulsa? Siapa warung pulsa? Kayak Rapunzel. Kayak gitu. Pokoknya selembut itu gitu kan. Baru tahu Rapunzel. Maaf. Nyempil dikit boleh lah biar lemas. Jadi orangnya tuh soft spoken banget gitu kan. Beda. Saya mau tebelin Anda beda 187 derajat dengan beliau. Tapi ya pokoknya semuanya tuh komunikasinya sangat-sangat kayak udah kenal lama ya. Padahal baru ketemu pas di itu aja. Baru ketemunya pas di itu side shooting dan aku syutingnya cuma sehari doang. Oh gitu. Sehari doang iya, tapi udah kayak udah ada head start gitu, udah kayak apa? Makin magical nggak reading tapi udah ke bestie. Keren. Itu dia. Nyap mulu kerjaan. Itu tandanya jam terbang ya Say. Jam terbang gitu. Jadi itu juga terima kasih teman-teman ini rekan apa ya namanya? Ini disebutnya apa ya? Teman-teman media, rekan-rekan media. Oh iya, media juga. Enggak maksudnya yang pas di lokasi syuting. Oh iya teman-teman pemeran lainnya. Suportif sekali dan juga mematahkan stereotip gue selama ini tentang kalau ketemu artis senior kayaknya bakal galak-galak gitu enggak. Baik ya. I love senior. Siapa tahu nanti jadi ke bawah ya, pengen kerja kantoran mungkin. Ember. Tapi teman-teman kantornya kayak gini cakep-cakep banget ya. Cocok banget. Sesuai ya. Iya. Mama Ngosa